Shalom, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seri pengajaran kita minggu ini didedikasikan untuk bangsa Indonesia yang tercinta. Judul seri ini sengaja mengikuti tagline HUT Republik Indonesia yang ke-76 di tengah-tengah menghadapi pandemi COVID-19 ini, yaitu Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Sebenarnya di sini sangat jelas sekali kunci daripada sebuah pertumbuhan di dalam persoalan atau di dalam sebuah keadaan sulit adalah ketangguhan. Tangguh atau biasa kita kenal dalam bahasa Inggrisnya resiliency atau being resilient itu artinya kondisi seseorang atau sekelompok orang atau bahkan bisa sampai kepada negara atau bangsa yang mengalami tekanan atau mungkin tragedi secara nasional, tetapi bukan terpuruk dan hancur, justru bangkit dan bahkan lebih hebat daripada keadaan sebelumnya. Nah, ilustrasi yang paling tepat menggambarkan sebuah kondisi ketangguhan atau semangat tangguh adalah bola yang kalau dilempar ke lantai, maka otomatis dia akan berbalik memantul. Tetapi akan sangat tergantung dari tekanan udara yang ada di dalam bola itu. Bila bola itu tidak penuh tekanan udaranya atau kita bilang sebagai bola yang kempes gitu ya, maka sekalipun dia dilempar dengan keras, dia bisa mantul tetapi dia tidak akan bisa mantul setinggi dari titik jatuhnya atau titik lempar. Biasanya mungkin cuma setengah dari titik lempar tersebut. Karena dia kurang tekanan untuk bisa memantul kembali atau bouncing back. Nah, sementara kalau bola itu memiliki tekanan yang cukup, maka ketika dipantul dia akan lebih tinggi daripada titik jatuhnya. Disinilah yang kita sebut sebagai kemampuan ketangguhan. Bagaimana kita bisa kembali, bangkit, bouncing back, rebound daripada keadaan kita sebelumnya. Ketangguhan sebuah bangsa akan terlihat pada waktu mereka mengalami duka atau tragedi nasional. Contoh Indonesia sebelum COVID ini kita mengalami yang cukup besar, yang sangat memilukan hati kita, yaitu ketika sebagian daripada provinsi Aceh itu dihajar oleh tsunami. Dan kemudian bahkan juga sampai kepada bagian barat Sumatera. Puluhan ribu orang meninggal. Nah, COVID-19 tentu di dalam hampir sudah memasuki tahun kedua, kita sudah melebihi 100 ribu korban dari COVID-19 ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah bangsa kita bisa memenangkan peperangan atas COVID-19 ini? Apakah kita bisa memenangkan ujian dari keadaan ini sewaktu kita merasa dihempas oleh wabah virus COVID-19 ini? Dan kemudian ini membuat kita bisa kembali bangkit, baik secara ekonomi, baik secara semangat bangsa, baik secara kualitas kedewasaan, pemerintahan, dan bagaimana menjalankan kebijakan-kebijakan publik. Disinilah ujiannya. Sebuah bangsa yang tangguh bukan diperlihatkan pada waktu mereka sedang makmur, sedang semuanya enak, tetapi ketika mereka mengalami tekanan dan juga mengalami tragedi nasional. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 adalah firman yang mendasari renungan kita pada hari ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Adalah Yahweh yang berdaulat menetapkan langkah, perjalanan, dan kehidupan orang-orang atau bahkan bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Ayat ini mengatakan, Tuhanlah yang menjadikan langkah-langkah seseorang itu kokoh, tegap. Nah, siapa mereka ini? Ini adalah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, yang hidupnya berkenan kepada jalan-jalan yang Tuhan tetapkan. Dia menjadi orang yang setia kepada kebenaran dan kepada Allah. Lalu disambung dengan ayat berikutnya, ayat 24.
Dilanjutkan sebagai sebuah sequence, sebuah urutan waktu. Dikatakan kemudian saat orang benar itu jatuh, saat orang yang setia itu jatuh, sekalipun mereka jatuh atau apabila mereka jatuh, tidak akan terhempas. Tidak akan membuat mereka KO gitu ya, tidak berdaya. Tetapi dikatakan tangan Tuhan akan mendorong mereka untuk bangkit kembali, untuk berdiri kembali. Kita boleh jatuh, tetapi kita akan bangkit kembali. Firman Tuhan berkata orang benar itu jatuh 7 kali, tapi bangkit kembali. Nah, disinilah kita bicara mengenai ketangguhan iman itu. Sebuah bangsa bisa saja mengalami hantaman atau pukulan hebat. Tetapi bila mereka menetapkan untuk beriman kepada Tuhan, berjalan dalam jalan-jalan kebenaran Allah, maka bersama-sama sebagai sebuah bangsa, kita pasti bisa menjalaninya dengan tabah, tetapi juga berikhtiar, berjuang, sampai mencapai kemenangan. Pahlawan nasional Indonesia, Cut Nyak Dien, satu kali berkata, saat terbaik untuk membuktikan bahwa kita adalah pemenang, yaitu saat ketika kita tampak kalah. Wah, ini sebuah pemikiran yang begitu dalam dan sebuah dorongan bahwa justru momen-momen yang kelihatannya kita ini seperti berada dalam keadaan yang sudah di luar kendali. Kelihatannya kita sudah terpuruk, sudah menyerah, sumber-sumber sepertinya sudah habis, sepertinya kita sudah terpojok. Justru di saat itulah, di titik-titik nadir itulah, kita justru memperlihatkan semangat dan sebuah umat, sebuah bangsa pemenang. Pada waktu orang mengatakan sudah tidak mungkin, sudah tidak ada harapan, ini tidak akan bisa bangkit. Justru di situ kita membuktikan akan ketangguhan kita sebagai seorang umat dan juga bangsa pemenang. Sejarah bangsa kita sudah banyak membuktikan kita merdeka, memproklamirkan kemerdekaan, dan bahkan mulai memperjuangkan, mempertahankan kemerdekaan itu dengan perang-perang fisik, dan membuat setiap wilayah demi wilayah yang selama ini diduduki oleh musuh, itu mulai satu-satu dikembalikan kepada kedaulatan bangsa kita. Memerlukan sekitar 4 tahun, dari 45 sampai 49, baru kita mendapatkan kedaulatan penuh sebagai sebuah bangsa. Apa yang kita punya? Hanya bambu runcing, tentara rakyat Indonesia berbekal persenjataan seadanya dari penjajah sebelumnya, dan itulah yang membuat kita bisa mengalahkan tank, bisa mengalahkan semua peralatan-peralatan yang hebat dari pihak yang ingin kembali bercokol di Indonesia. Apa yang membuat kita bisa menang? Apakah di persenjataan? Sebenarnya tidak. Tetapi yang membuat kita bisa bertahan adalah membuktikan semangat juang yang tinggi. Karena tidak ada pilihan, kita akan merdeka atau kita mati. Tidak ada pilihan di tengah-tengah. Dan inilah sebenarnya yang bagus. Bahwa kita berjalan terus dengan Tuhan, atau kita tidak sama sekali. Tidak ada di tengah-tengah. Inilah sebuah bangsa yang tangguh. Kita all out, kita keluar dari pandemik ini dengan sebuah kekuatan, dengan sebuah keyakinan bahwa bersama dengan Tuhan dan kesatuan dan kerjasama dan gotong royong, semangat juang ini, maka kemudian kita akan bisa keluar sebagai pemenang. Dan semangat juang ini terus-menerus harus kita kobarkan sebagai orang percaya. Rasul Paulus mengingatkan kita sebagai orang percaya di dalam 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Dalam segala hal. Kami. Jadi ini bukan satu orang sebenarnya. Di sini sudah mulai adanya kekuatan secara kelompok. Bagaimana kita sebagai satu bangsa, sebagai satu komunitas Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia ini bersatu menjadikan kita sebagai bangsa pemenang. Sekalipun kita dihempas, kita terjepit, tetapi tidak habis akal, tidak putus asa. Walaupun kita sepertinya
ditinggalkan sendirian, tetapi kita tidak akan terhempas karena Tuhan menolong kita. Dalam konteks ini Rasul Paulus mengatakan kami senantiasa membawa kematian Kristus. Artinya Kristus yang telah mati dan bangkit inilah yang menjadi kekuatan kita. Dan sewaktu kita terus sebagai orang percaya, kita mendukung perjuangan kita melawan COVID ini dengan terus melihat kepada Yesus yang sudah memulai dan menyelesaikan pertandingan iman kita ini. Maka kita akan melihat, pasti kita akan menang. Inilah semangat bangsa pemenang, bangsa yang tangguh imannya. Nah, sebagai anak bangsa yang beriman kepada Yesus Kristus, kita dipanggil untuk mendemonstrasikan, memperlihatkan karakter tangguh ini ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sederhana, bagaimana kita mencerminkan, mendemonstrasikan ketangguhan iman kita? Yang pertama kita bisa melihat bahwa orang-orang inilah orang yang menyadari semua perjuangan ini untuk membentuk kita menjadi dewasa. Sehingga kita bisa berusaha sebaik-baiknya untuk bisa melakukan apa yang benar. Jadi kita jadi dewasa itu karena kita bekerja keras, berikhtiar untuk melakukan apa yang benar. Yang kedua, sikapnya itu tidak berkeluh kesah, tidak nyinyir, tidak kritik, tidak marah kepada Tuhan, kepada pemerintah, kepada sekitarnya, kepada keadaan, tetapi kita bersyukur, kita bersuka cita. Dan ini kita tunjukkan dengan apa? Ketakwaan kita dengan kita berdoa, kita mendoakan para pemimpin-pemimpin kita, mendoakan supaya mereka bisa melakukan semua itu dan supaya kita bisa hidup tentram. Tetapi juga ada bagian di mana kita bisa melakukan itu apa? Bergotong royong, bertolong-tolonganlah kita menanggung beban, terutama yang lemah. Yang kuat bisa menolong yang lemah. Jiwa kegotong royongan ini sebenarnya adalah bagian dari ketangguhan iman kita. Orang percaya di perjanjian baru, mereka yang memiliki sumber yang besar, yang lebih banyak, membagikan itu kepada mereka yang berkebutuhan. Lalu kemudian yang ketiga, bahwa kita melihat kepada upah, yaitu mahkota yang akan kita terima sebagai orang yang sabar dan orang yang menang pada akhirnya. Yakobus pasal yang pertama ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudara-saudara sebangsa, setanah air. Hari ini kita merayakan 76 tahun kasih karunia Tuhan kepada bangsa kita. Mari kita perlihatkan wujud iman kita dengan kita terus menjadi umat yang tangguh dan menjadi umat yang memberkati bangsa kita. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau selalu menopang orang-orang yang setia kepada jalan-jalan. Dan kami berdoa kiranya bangsa Indonesia yang hari ini merayakan 76 tahun kesetiaan bahwa Engkau telah memberikan kami sebagai bangsa yang merdeka. Kiranya bangsa kami akan terus menjadi bangsa yang beriman kepada kebenaran-kebenaran-Mu. Dan Engkau menyediakan topangan dan memberikan kami kemampuan untuk bangkit dari hempasan badai COVID-19 ini. Dan bertumbuh menjadi Indonesia Jaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.